Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu dalam acara Sapaan Pagi. Mari kita membuka Alkitab dan membuka hati kita untuk menerima sapaan Tuhan sebelum kita menjalani hari ini. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, saya ambilkan dari Keluaran pasal yang ke-32, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Keluaran pasalnya yang ke-32, ayat yang ke-11 sampai dengan 14. Di bawah tema, saya beri tema, melunakkan hati Allah. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan, Allahnya, dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu yang telah Kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murka-Mu yang bernyala-nyala itu, dan menyesalah karena malapetaka yang hendak Kau datangkan kepada umat-Mu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hamba-Mu itu, sebab kepada mereka Engkau telah bersumpah demi diri-Mu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunan-Mu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah Kujanjikan ini akan Kuberikan kepada keturunan-Mu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umat-Nya itu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa Musa berani mencoba melunakkan isi hati Tuhan? Kenapa Musa berani mencoba untuk meredakan amarah Tuhan, murka Tuhan yang bernyala-nyala itu? Kita tahu bersama bahwa perikop ini terjadi, dikisahkan ketika Musa sedang bercakap-cakap dengan Tuhan di Gunung Sinai, sedang menerima 2 loh batu yang dari Allah. Orang Israel menjadi gelisah karena Musa tidak turun-turun, dan karena itu mereka mendesak kepada Harun untuk membuat ilah yang katanya dianggap akan membawa mereka, memimpin perjalanan mereka, karena Musa tidak turun-turun. Dan Harun pun menuruti permintaan mereka dengan meminta supaya orang-orang Israel mengumpulkan anting-anting emas. Dan oleh Harun kemudian itu dibuatlah sebuah patung lembu emas yang merupakan sesembahan orang Mesir juga. Dan patung itu dianggap sebagai ilah, sebagai sesembahan mereka juga. Dan mereka menggambarkan, mewujudkan Allah Israel itu dengan lembu emas. Satu hal yang menjijikkan di mata Tuhan, satu hal yang dilarang Tuhan, satu hal yang menimbulkan murka Allah
yang begitu luar biasa, yang bernyala-nyala itu. Dan karena kejadian itulah Allah ingin memusnahkan bangsa Israel. Allah ingin menggantikan mereka dengan keturunan Musa saja. Nah, di dalam kondisi seperti inilah maka dikatakan seperti bacaan kita tadi, Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Bagaimana Musa memiliki keberanian untuk mencoba melunakkan hati Tuhan? Karena Musa mengenal isi hati Tuhan. Musa memiliki relasi yang erat, relasi yang intim dengan Tuhan. Dia tahu persis apa yang menjadi maksud Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan. Untuk hal apa Tuhan akan berkata ya, dan untuk hal apa Tuhan akan berkata tidak. Karena itu menghadapi persoalan ini, Musa ingat bahwa Tuhan tidak mau namanya itu diejek, dicemooh, dihinakan. Tuhan tidak mau berbagi kemuliaannya dengan yang lain. Tuhan tidak mau dilecehkan. Dan Musa tahu persis akan hal ini. Sehingga untuk melunakkan hati Musa itu, maka kemudian seolah-olah Musa itu mengingatkan agar Allah tidak dicemooh bangsa Mesir. Ya, seolah-olah Musa mengingatkan, Tuhan, nanti apa kata orang Mesir kalau ternyata endingnya, akhirnya engkau membunuh, membinasakan umat Israel di padang gurun ini. Padahal dengan susah payah, dengan tangan yang kuat, dengan berbagai keajaiban, dengan begitu luar biasanya, engkau sudah menunjukkan kemuliaanmu, kuasamu, kehebatanmu yang mengatasi semua ilah-ilah di Mesir. Nah, demikian kira-kira logikanya Musa membujuk Tuhan itu. Nah, saudara-saudara, dari perkataan Musa ini, dari cara Musa membujuk Tuhan ini, Musa kita bisa melihat bahwa Musa tahu bahwa Tuhan begitu menjaga namanya, dan Tuhan tidak mau namanya, pribadinya itu dilecehkan. Nah, mari kita berefleksi dari bagian ini. Kalau kita dinyatakan pada hari ini melalui pemikiran Musa, melalui pernyataan firman Tuhan ini bahwa Allah tidak mau ditertawakan orang Mesir. Allah tidak mau dirinya, pribadinya dilecehkan. Nah, mari kita memeriksa diri kita masing-masing. Apakah yang sudah kita perbuat agar Allah tidak dicemooh, agar Allah tidak dihina, agar Tuhan itu dimuliakan. Mari kita terus memeriksa perkataan, sikap, tingkah laku hidup kita. Jangan sampai itu menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara kita, menjadi nama Allah itu dipermalukan. Yang kedua, Musa juga mencoba melunakkan hati Allah dengan mengingatkan Allah akan janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub atau Israel. Seolah-olah Allah itu lupa. Nah, ini luar biasanya ya, saudara-saudara ya.
Allah kok bisa lupa. Tetapi ya inilah penggambaran atau bahasa antropomorfis, bahasa manusia yang dikenakan kepada Allah. Musa mengingatkan Allah akan janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub atau Israel itu, supaya janjinya itu jangan sampai tidak tergenapi kalau mereka semua dimusnahkan. Padahal Tuhan berjanji kepada nenek moyang umat Israel itu bahwa mereka akan menduduki tanah Kanaan dan keturunannya mereka akan menjadi banyak sekali. Nah, kenapa Musa berani memakai cara ini? Sekali lagi karena Musa mengenal isi hati Tuhan. Musa tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah ingkar janji, tidak mau ingkar janji. Tuhan itu setia, Tuhan itu berpegang teguh pada janjinya dan akan terus melaksanakan, mewujudkan, menggenapkan janjinya. Karena itu Musa berani mengingatkan Allah akan janjinya. Dan ternyata cara ini berhasil, gitu ya. Dan akhirnya dikatakan maka menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Musa berhasil melunakkan hati Allah. Musa berhasil untuk tidak memusnahkan semua orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita dari ini bisa disimpulkan bahwa Tuhan adalah pribadi yang memegang teguh janjinya. Dia akan terus setia pada janjinya dan akan menggenapkan semua janjinya. Nah, karena itu kita boleh berpegang teguh juga pada janji Tuhan. Mari kita terus pegang janji Tuhan. Salah satu janji Tuhan itu adalah yang dinyatakan lewat perkataan Yesus Kristus Tuhan kita sebelum dia naik ke surga, yaitu aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Namun jangan hanya janjinya saja yang kita maui, tetapi ketika menyampaikan janji itu sebelumnya Yesus memberikan perintah supaya kita memuridkan segala bangsa, supaya kita menjadi duta-duta Kristus, sehingga seluruh bangsa, semua bangsa di muka bumi ini tertarik untuk datang dan menyembah dan menyatukan hidupnya dengan Yesus. Selama kita melakukan hal tersebut, maka Allah akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita awali hari kita, mari kita awali pagi ini dengan terus mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari kita awali hari-hari kita dengan terus mengingat janji-janji Tuhan. Mari kita awali hari kita dengan tekad untuk terus melakukan semua perintah Tuhan. Karena kita tahu janji Tuhan akan digenapi. Melewati kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian ini, janji Tuhan mari kita pegang teguh. Penyertaannya mari kita pegang teguh.
Mari kita makin menikmati relasi kita dengan Tuhan, sehingga apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, kita makin dekat dengan Tuhan, makin intim dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan dibarui dari hari ke hari. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu, mengakui Tuhan seringkali kami hanya mementingkan diri kami sendiri. Kami juga mengakui seringkali tindakan, perkataan, sikap hidup kami tidak memuliakan nama-Mu. Karena itu Tuhan, hari ini dan seterusnya, kami mau memberikan yang terbaik dari hidup kami untuk Tuhan. Kami mau menggunakan tubuh kami ini sebagai senjata-senjata kebenaran, supaya nama-Mu tidak dicemooh, supaya Engkau dimuliakan. Dan tolonglah kami ya Tuhan, untuk terus berpegang teguh pada janji-Mu. Tolong kami ya Tuhan, untuk terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan, hari ini dan selama-lamanya. Tolong kami untuk makin mengenal isi hati-Mu. Relasi kami dengan-Mu dibarui dari hari ke hari. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.